Baik, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kalian hebat ya. Hari ini dan pentas seni dimulai hari Rabu dan Kamis. Kita persiapkan untuk kelas 8H ya. Nah, untuk pemilihan apa yang akan ditampilkan di kelas ini akan dipandu oleh ketua kelas kalian. Silakan Mas Insan mengambil teman-teman untuk memilih pentas seni apa yang akan ditampilkan. Baiklah, kita akan memulai musyawarah pada hari ini. Dari musyawarah penampilan Quran dan lagu, tari tradisional, drama, musik, fotografi, dan dance. Teman-teman boleh memilih mana yang akan dipresentasikan. Silakan. Siapa yang memilih gerak dan lagu? Itu dicari di voting suara. Siapa yang memilih gerak dan lagu, voting suara dulu. Tunjuk jari yang pilih lagu, gerak dan lagu. Tulis 0. Tari tradisional. Gitu misalnya. Kurang masuk. Lagi. Posisinya. Sama. Ada yang mau drama? Ada. Puisi. No. Vokal grup. Hands. Many. Yes. Itu sampai dolar. Wes katanya. Oke, kita
Laura? Alasan saya yang kata-katanya terlalu panjang dan sulit. Kalau begitu, alangkah baiknya kalian musyawarahkan supaya bisa berlatih kembali. Iya Bu, saya minta maaf dan bersedia bergabung lagi untuk latihan. Kira-kira keyakinan apa Rizka yang kalian yakini di kelas ini? Keyakinan nomor 2 Bu, kami kelas 8H meyakini bahwa sangat penting untuk mengikuti kegiatan yang ditugaskan kepada kami. Sekarang kamu mengerti, memahami bahwa untuk melaksanakan tugas yang diembankan di kelas ini kalian harus menjaga kekompakan. Iya Bu, saya ditugaskan mewakili kelas 8H. Untuk itu saya bersedia latihan lagi. Doakan kami sukses ya. Iya, baik. Semoga sukses ya. Lancar untuk pentasnya dan tampilkan yang terbaik. Oh iya bapak kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anakku semuanya kesempatan ini kesempatan ini kita mempraktekkan teori yang sudah disampaikan yang sudah supaya ilmu bisa berlanjut dan bisa bermanfaat dan kemudian kita praktek menanam yaitu dari posisi dasar yang bahannya nanti dari terangkan banyak apa saja ilmu dasar, terus kemudian cara penaburan, cara penanaman, cara perawatan sampai cara perawatan nanti ya supaya anak-anak nanti bisa membuat laporan berkaitan dengan kegiatan ini supaya nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa mengontrol sampai nanti kita kerjasama untuk edukasi pendidikan yang punya Pak Nur banyak kita serap sebanyak-banyak di sini karena Pak Nur aplikasi atau praktisi kegiatan ini itu anak-anakku Pak Nur ada yang mengemaskan enggak? Ada enggak? Enggak ada? Sindromi. Rumah sakit Petrus. Kesempatan pagi hari ini kita akan meluangkan waktu untuk rekan kita Ibu Dina Wulandari dengan penyampaian seminar diseminasi atau penyebaran modul CGP dan budaya positif di sekolah oleh Ibu Dina Wulandari, Sarjana Ekonomi. Sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara
yang disampaikan oleh Ibu Dina Wulandari bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya acara yang kedua adalah penyampaian materi. Kepada yang terhormat Ibu Dina Wulandari, kami persilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri mawon nih biar kelihatan. Nanti kalau duduk nggak ketok sama semua. Nggih. Baik, bismillah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Karanganyar, yang kami hormati Bapak Sulasti SPJ MPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Karanganyar, yang kami hormati Bapak Slamet Kusmanto selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 3 Karanganyar, yang kami hormati Bapak Sartono selaku Wakil Kesiswaan SMP Negeri 3 Karanganyar, dan juga yang saya banggakan dan saya sayangi teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru yang ada di kantor ini. Sebelumnya puji syukur saya panjatkan yang mana di kesempatan hari ini kita diberi nikmat sempat, nikmat sehat, ya, bisa mengawali aktivitas pagi ini dengan semangat. Bapak Ibu, pangapunten, di sini saya berdiri bukan saya merasa yang paling pandai di sini, bukan saya merasa paling gimana di sini. Saya hanya menjalankan tugas dalam melaksanakan penyebaran tentang guru penggerak. Apa yang saya pelajari selama ini dari modul 1 itu mulai dari 23 Oktober sampai 23 Desember. Dalam modul 1, mulai modul 1.1 tentang filosofi KHD dalam pendidikan nasional, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi misi, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, akhir dari modul 1 ini kami diharapkan bisa melakukan aksi nyatanya, di mana aksi nyata dilakukan di dalam sekolah. Jadi di sini saya sama panjenengan bahkan justru lebih panjenengan lebih, karena pengalaman selama ini Bapak Ibu guru semua yang senior itu pengalamannya luar biasa dan ilmunya sangat banyak. Nah, kalau saya baru belajar di pendidikan guru penggerak ini, tujuannya bisa mengupgrade atau mengecas keilmuan di sini. Bapak Ibu, selama ini kita di oya atau memang ini sekarang harus mengikuti CGP. Nah, pasti ada pertanyaan, CGP itu apa sih? CGP banyak tugasnya, saya nggak mau. Wah, CGP itu kudu dari kepala sekolah, saya nggak mau. Saya pengen CGP-nya tapi kepala sekolahnya tidak. CGP menyita waktu, CGP membutuhkan biaya, CGP dadak mikir, dadak gawe video, dadak gawe aksi nyata. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu pasti terbersit di benak kita sama. Saya juga seperti itu dulu awalnya seperti itu. Tetapi kita sudah komitmen ya Bapak Ibu ya, kita sudah komitmen bahwa terjun langsung di dunia kita mengambil pekerjaan. Komitmen kita sejak awal apa? Kita ingat-ingat dulu pas awal kita yang bergawe dulu itu apa? Semangatnya apa? Pak Arimudan, coba Mbak, motivasinya apa Pak ke menjadi guru kita, menjadi guru sampai saat ini kan enggak? Mencari nafkah ya, sama kepepet karena nggak ada pekerjaan lain, ya itu saya. Mencerdaskan anak bangsa. Iya, ingin mencerdaskan anak bangsa. Mentransfer ilmu kita selama ada di dunia pendidikan. Apa yang kita kenyang di dunia kuliah kita, yang mana refleksi itu bisa
bisa menjadi pembenahan diri kita. Inilah yang dinamakan reflektif. Jadi kita harus reflektif. Reflektif sifat dasarnya kita harus terbuka pada perubahan. Kita tidak boleh tertutup pada suatu perubahan. Kita harus terbuka. Yang mana keterbukaan itu bisa menimbulkan reflektif kita, pembenahan diri kita. Yang keempat, kolaboratif. Kolaboratif itu sekarang sering didengungkan merupakan skill di abad 21, harus ada kolaborasi. Tetapi Bapak Ibu coba ingat-ingat, sebenarnya kolaborasi itu sudah menjadi budaya kita loh sejak zaman dulu. Budaya apa kolaborasi itu? Sejak zaman dulu penjajah, melawan penjajah kita sudah ada kolaborasinya. Apa itu kolaborasi melawan penjajah? Gotong royong. Nah, itulah kolaborasi. Sebenarnya itu adalah sifat watak bangsa Indonesia, yaitu kolaborasi. Yang mana kemarin guru bisa berkolaborasi dengan siapapun, sesama guru ataupun lembaga-lembaga yang lain. Itulah namanya kolaborasi. Yang kelima itu adalah inovatif. Agar inovatif ini adalah pembaharuan, bukan berarti inovasi itu merupakan ide atau barang baru, barang yang mempunyai teknologi tinggi, bukan. Tetapi inovatif itu adalah sesuatu yang bisa mulai mengadopsi hal-hal yang sederhana sehingga memunculkan hal-hal yang baru. Nah, itulah yang namanya inovatif. Banyak sekali sekarang inovatifnya. Kita sudah melewati beberapa era, sampai sekarang eranya adalah adopsi teknologi. Kita harus bisa mengadopsi, dalam arti mengadopsi, mengambil hal-hal yang baik, tetapi membuang hal-hal yang tidak baik. Memakai Canva boleh, memakai aplikasi yang lain boleh, tapi digunakan dalam hal pembelajaran. Nah, kelima nilai guru penggerak itu nanti bisa dimasukkan dalam isai CGP Bapak Ibu, baik Bapak CGP-nya maupun PP-nya. Jadi, nah tentunya harus diaplikasi dalam kegiatan di kelas, karena pada dasarnya 5 nilai itu kita back to basic. Apa itu back to basic? Kembali ke kelas. Jadi kemarin isai-isainya itu saja murid. Jadi yang kita hadapi adalah anak bangsa, yang mana perkembangan setiap murid itu pasti selalu berubah. Oke. Maka kita tidak heran guru pasti berubah karena mengikuti perkembangan zaman. Nah, Bapak Ibu, kita di sini saya ingin mengingat kembali nilai-nilai guru yang ada pada diri kita. Nilai guru yang pertama itu adalah berpihak pada murid, yang kedua mandiri, ketiga reflektif, keempat kolaboratif, dan kelima inovatif. Nah, kelima nilai guru ini nanti bisa teraplikasi di dalam isai CGP kalian pada Bapak Ibu mendaftar. Itu ada beberapa isai toh. Nah, isai itu kalau mencakup 5 itu pasti itu akan mempunyai poin atau nilai. Ya. Yang pertama berpihak pada murid, bahwa anak-anak hidup dalam tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ibaratnya kita itu seorang petani atau pekebun, yang mana kita harus merawat tanaman, umpamanya tanaman jagung itu untuk tumbuh menjadi subur atau dengan cara apa? Menyirami, memupuk, dangiri, guai sukete, guai hormone. Nah, seperti itu. Tapi mereka bibit-bibit jagung itu akan tumbuh seperti itu, seperti halnya anak-anak. Itu mempunyai kodratnya sendiri. Jagung tidak mungkin tumbuh pada singkong, tetap dia akan tumbuh jagung seperti itu. Anak akan tumbuh sesuai kodratnya. Kodratnya dia bisa di olahraga, dia akan tumbuh, kita akan membersamai di bidang itu. Kodratnya di bidang seni, dia akan tumbuh dengan baik
di bidang itu. Jadi tidak ada paksaan bahwa anak itu harus pintar akademik semua, tidak. Nah, disinilah yang dimaksud dalam keberpihakan pada murid. Jadi dalam kegiatan pembelajaran pun di kelas nanti itu juga akan mengakomodasi keberpihakan pada murid, yang mana media model pembelajaran pun harus berpihak pada murid. Jadi tidak guru center, tetapi harus ada interaktifnya dengan murid. Gitu. Ya, jadi iya, nggak ada ruginya. Percaya deh, kalau kalian niat, maaf Bapak Ibu guru niat mencari ilmu, apapun itu pasti ada manfaatnya dunia akhirat. Gitu. Amin. Gitu. Bapak Ibu, itu guys sekelumit materi satu saya tentang penyebaran CGP. Selanjutnya saya ingin materi yang kedua, yaitu tentang budaya positif. Ini modul 1.4, yaitu konsep yang sudah saya pelajari pada modul ini tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Nanti kita bisa merefleksikan diri kita. Oh, saya ini posisinya kontrol di mana ya? Saya sebagai guru penghukum kah? Saya sebagai guru pembuat rasa bersalah pada murid kah? Atau sebagai manajer kah? Posisi kontrol saya nanti bisa kita lihat dalam tema posisi kontrol guru. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, di mana di sini kita akan dibimbing bagaimana kita mengetahui kebutuhan anak itu apa, motivasinya anak itu apa. Terus yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti tata tertib atau kesepakatan yang ada di dalam kelas, bagaimana kita cara membangun kesepakatan kelas, dan tindakan dengan tahap restitusi segitiga. Segitiga restitusi ada 3 tahap dalam penanganan suatu masalah, baik masalah yang ada dalam siswa maupun dalam permasalahan yang ada di sekolah, yaitu guru ataupun karyawan. Nanti bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, kita pertama dulu Bapak Ibu tentang disiplin positif. Saya hanya merangkum modul ya. Di sini disiplin teorinya, konsep dasarnya itu berasal dari ahli dari luar, juga dikombinasikan dengan Bapak kita Ki Hajar Dewantoro. Jadi di sini dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro dulu waktu di Karangpandan, anak beli banget, tak konda pelang bu, tak konda pelang suwe banget nang Joko. Cowok, karena sangat beling sekali. Nah, sekarang di pelayaran. Iya, fisiknya bagus. Iya, betul bu, betul. Itu tidak hanya 1 menit, 5 menit saya hitung. Betul ya. Itu pernah saya mengalami seperti itu. Bapak Ibu pasti pernah menghukum murid, pernah kan? Iya, dalam 10 tahun, 50 tahun, 20 tahun pasti, 1-2 kali pasti. Pembuat rasa bersalah pernah juga saya mengalaminya. Sebagai teman, iya, karena lebih nyaman sebagai teman. Ya, sebagai pemantau, jarang. Sebagai manajer, baru mau melakukan. Nah, bagaimana 3 posisi kontrol ini bisa kita simak videonya ya Mas ya. Ini ada video dari LMS, terus saya kutip, saya copy di PPT tentang video 5 posisi kontrol. Itu ada Nah, ini Bapak Ibu kita saksikan, kita bisa
membedakan kelima posisi itu sebagai penghubungkah, sebagai pembuat rasa bersalahkah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Mari kita refleksikan bersama. Itu programnya belum ada. Kontrol, posisi kontrol. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Langsung saja ke segitiga restitusi, yang mana itu merupakan tahap dari penanganan suatu tindakan atau kasus kejadian yang ada di sekolah, baik di kelas maupun di sekolah. Apa itu tahap restitusi? Tahap restitusi itu ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, ya. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi untuk menstabilkan tindakan ini mengubah suatu keadaan menjadi lebih kooperatif. Biasanya kan kalau kita menemui suatu masalah, nanti anak itu akan mengecas dirinya. Nah, dalam keadaan seperti itu kasihan, maka harus distabilkan dulu. Menstabilkan identitasnya dengan cara apa? Bukan cara ngepuk-ngepuk, bukan, tetapi diberi dia kestabilan, diberi dia mengubah keadaan supaya menjadi kooperatif. Ya. Kalau kita mengecas, mendikte, kamu pencuri ya, kamu mencuri, dia akan lebih melindungi dirinya sendiri. Dia tidak akan mau mengaku, dia tidak akan mau untuk terbuka, tidak mau bekerja sama dengan guru. Tapi kalau distabilkan dulu keadaannya, akhirnya dia bisa untuk kooperatif. Nah, setelah menstabilkan keadaan adalah validasi tindakan. Validasi tindakan di sini adalah memvalidasi tindakan-tindakan apa kesalahannya. Baru yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu mengulang kembali, mengingatkan kembali, apakah yang kamu perbuat itu sesuai dengan nilai-nilai kelas, sesuai dengan peraturan-peraturan kelas. Nah, di sini anak akan timbul kesadaran, timbul mengakui dan akan memperbaiki. Nah, inilah yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, ini sudah dilaksanakan tentunya Bapak Ibu Guru, saya yakin semua sudah bisa melaksanakan 3 tahap restitusi tersebut. Bapak Ibu Guru, waktu sudah berjalan, sudah hampir 1 jam. Akhir kata, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Dan ada satu kata pepatah bahwa belajar adalah. Jadi sedikit materi yang disampaikan untuk pertemuan bagi kita yang ingin bergerak atau masuk mengikuti CGP. Ternyata setelah itu ilmunya cukup banyak, cukup padat, sehingga progresnya akan bermanfaat terhadap kita dan juga kepada anak. Sebelum kita akhiri, mungkin ada sepatah beberapa kata dari Pak Kepala Sekolah kami sudah terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat
daya karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sedikit nabiatur. Yang pertama kita berikan apresiasi untuk Ibu Dina. Aplaus sekali lagi. Dan Bapak Ibu luar biasa nih Bu Dina. Nah, itu kan setelah mengikuti tahapan untuk menjadi guru penggerak dan sudah lolos, ternyata luar biasa ilmunya, tambah banyak sekali nih, tambah cerdas, tambah pintar banget nih. Nah, mulai dan kaki-kaki semuanya bisa mengikuti juga Bu Dina untuk mendaftar. Jangan putus asa, angkatan ini ora lolos, ini ada kesempatan daftar lagi. Pak Sarto dengan angkatan 8 lolos. Kemudian angkatan 9 nanti akan ada angkatan 10. Monggo Bapak Ibu yang kemarin sudah saya share itu memang ngapunten kemarin tidak ada respon ini udah mulai daftar ora. Ya kan tanda tanya itu tanggal 10. Tanggal 10 adalah hari Budaya positif di kelas. Di kelas 8H mempunyai budaya positif, bekerja sama. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Terima kasih Bu Dina. Dengan keyakinan tersebut, saya bisa melaksanakan kegiatan jenjang pensi dengan lancar. Budaya positif di kelas 8H mempunyai budaya positif hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang orang lain. Terima kasih Bu Dina. Dengan yang tersebut, saya tidak lagi melakukan pembelian terhadap teman.